Akibat hujan deras, sebuah pohon besar di pinggir jalan tumbang menimpa mobil. Memasuki ajaran baru, warga gadaikan barang berharga mereka untuk biaya sekolah. Warga Belanakan Subang menggelar festival layang-layang. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, 2 orang warga tertimbun tanah longsor saat mencangkul sawah di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Tim gabungan kesulitan mengevakuasi korban karena medan lokasi yang berbahaya seiring terjadinya hujan. Untuk membantu proses pencarian korban, petugas menggunakan drone thermal dan anjing pelacak ke lokasi. Dua orang warga desa Tenjo Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, diduga tertimbun tanah longsor saat sedang mencangkul di sawah. 2 orang korban diketahui bernama Aceh, 65 tahun, dan Amin, 60 tahun. Jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD dibantu warga setempat melakukan proses evakuasi di sekitar lokasi. Namun proses pencarian terkendala medan berat serta cuaca. Lokasi longsoran yang berada di bawah lereng menyerupai lembah masih rawan longsor susulan. Kejadian bermula ketika terjadi hujan yang cukup deras. Tanah tebing dengan ketinggian kurang lebih 25 meter longsor dan menutup seluruh area pesawahan milik warga di sekitar lokasi. Saat ini tim di lokasi kesulitan tak bisa menurunkan alat berat ke lokasi dan tim gabungan membatasi evakuasi pencarian korban. Karena khawatir tebing setinggi 25 meter yang telah menutup area persawahan terjadi longsor susulan. Langkah selanjutnya, tim SAR menggunakan drone thermal dan anjing pelacak. Teknologi canggih ini digunakan untuk menganalisis kondisi medan dan deteksi dini potensi longsor susulan. Tujuan drone thermal yang kita mempunyai alat ini sebenarnya kita fokusnya itu untuk suhu tubuh. Itu digunakan untuk kalau malam. Nah, kita jadi terdeteksi suhu tubuh dari perorangan akan terdeteksi oleh thermal. Tapi berhubung kita siang, makanya kita menggunakan thermal ini untuk menganalisa di sekitaran kita. Apakah ada tumpah susulan atau misalkan kontur-kontur yang bisa mengakibatkan longsor susulan. Ya, sementara tadi sudah koordinasi sama Kinen, kita akan melaksanakan deteksi juga, yaitu dengan menggunakan bantuan anjing pelacak, mudah-mudahan bisa terdeteksi. Sebelum operasi evakuasi dimulai, tim SAR terlebih dahulu melakukan sterilisasi di zona merah. Hal ini dilakukan untuk mencegah warga sipil berkeliaran di area yang berbahaya yang berpotensi menimbulkan korban tambahan jika terjadi bencana susulan. Pencarian korban sudah hampir 2 hari ditunda karena terkendala cuaca. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah pohon besar di pinggir jalan tumbang menimpa mobil yang sedang melintas di Jalan Raya Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban yang juga pengemudi mobil diketahui adalah seorang anggota BRIMOB meninggal dunia di tempat akibat tertimpa batang pohon berukuran besar.
Pohon besar yang tumbang menimpa sebuah mobil hingga ringsek terjadi di Jalan Raya Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil bernama Priyo Budiharto, warga Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, yang juga diketahui sebagai anggota Brimob, meninggal dunia di tempat. Kejadian ini terjadi saat korban mengendarai mobil dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Tiba-tiba, pohon mahoni yang berada di pinggir jalan raya dengan tinggi 20 meter itu ambruk. Diduga pohon tersebut rapuh dan tumbang menimpa mobil dan rumah milik warga. Anggota polisi dan TNI bersama BPBD Kabupaten Tasikmalaya dibantu warga kesulitan saat akan mengevakuasi korban akibat terjepit dan posisi duduk di kursi supir yang tertimpa batang pohon besar. Hampir 3 jam petugas di lokasi berjibaku menolong korban, hingga petugas terpaksa menurunkan kendaraan alat berat jenis kren ke lokasi untuk mengangkat batang pohon mahoni tersebut. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban dari dalam mobil, kemudian dibawa menuju Puskesmas Raja Pola. Posisi kita ada 50 meter lah dari sini, 30 meter mendengar ledakan, langsung pada menjipit. Dan kita lari ke sini, ternyata ada pohon tumbang menimpa mobil. Itu mobil yang arah mau kemana, Pak? Ini arah ke Tasik, Ya. ini arah ke Bandung. Oh, jadi arah Tasik mau ke Bandung tuh, Pak. Itu berapa orang, Pak, yang meninggal, Pak? Katanya satu, Pak. 1 orang, Pak, ya? Satu. Camat Cisayong, Ayu Mulyana Herdiawan mengatakan, sebelum kejadian dirinya mendapatkan laporan dari warga dan langsung melaporkannya ke BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan UPTD Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan penanganan dengan memotong batang pohon yang sudah rapuh. Kejadian ini menjadi bahan daripada pemerintahan juga, baik itu kabupaten maupun provinsi. Selain mengakibatkan korban jiwa dan merusak rumah, pohon tumbang juga merusak fasilitas umum lainnya, seperti kabel listrik, kabel internet, dan melintang menutupi jalan raya. Akibatnya, jalur lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju arah Bandung dan sebaliknya pun terjadi kemacetan total. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Depok. Pelaku dengan santai melancarkan modus baru dengan cara mendorong motor korban. Seakan-akan motor tersebut sedang mogok. Aksinya pun terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik pelaku curanmor beraksi pada siang hari di salah satu depo air minum isi ulang yang berada di Jalan Raya Keadilan, Sukma Jaya, Kota Depok. Pencurian berlangsung cukup cepat. Seorang pelaku terlihat menghampiri sebuah sepeda motor yang terparkir di depan depo air minum. Bukan dengan cara umum seperti merusak kunci kontak, melainkan pelaku justru dengan santai mendorong motor tersebut keluar dari area depo dan didorong oleh pelaku yang lain yang menunggu di motor. Menurut korban, Fahmi mengatakan saat itu dirinya sedang sholat dan pelaku beraksi dengan cepat dan kurang dari 1 menit berhasil menggasak motor miliknya. Ada yang jaga sebenarnya 1 cewek, tapi lagi ke toilet kebetulan. Oh, ditinggal sholat. Iya, tinggal sholat. Ah, di situ. Habis itu pulang Jumatan udah nggak ada motornya. Itu pinjem atau gimana ternyata nggak ada. Ya, pas lihat CCTV tuh sempet kaget juga. Yang ngambil tuh kayak santai banget, pakai celana pendek, pakai hoodie. Terus kayak udah langsung ngambil aja, dia nggak nengok mini motor yang mana, kayak udah emang udah lama ngincer motor ini. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian. Saat ini tengah melakukan penyelidikan guna mencari petunjuk lebih lanjut terkait kasus pencurian dengan modus baru ini. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Saudara, sambut ajaran baru, banyak warga Kabupaten Indramayu menggadaikan barang berharga untuk biaya sekolah. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, korban perundungan yang terjadi di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, mendatangi Polresta Bandung untuk memenuhi panggilan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pihak keluarga saat ini sudah menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Korban perundungan didampingi orang tua serta saudara, penuhi panggilan Unit PPA Polresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung. Pemanggilan ini dilakukan untuk melengkapi pemeriksaan pihak kepolisian atas kasus yang terjadi menimpa korban pada bulan Mei lalu. Korban bersama dengan orang tuanya dimintai keterangan oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak selama kurang lebih setengah jam. Menurut bibi korban, Neni Nuraini, kini kasus perundungan yang menimpa keponakannya sudah sepenuhnya ditangani pihak kepolisian. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pemanggilan korban ke Polresta Bandung untuk melengkapi laporan atas kasus yang menimpa keluarganya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bibinya dari korban memutuskan sekarang masalahnya sudah ditangani oleh Badan Meskom, kuasa hukum daripada Deddy Mulyadi. Hingga saat ini, pihak Polresta Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus perundungan yang terjadi di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Noval Robani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bupati Kabupaten Indramayu Luki Hakim memastikan gedung sekolah rakyat siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang. Meskipun gedung Wisma Haji yang akan digunakan untuk sekolah rakyat masih dalam pembenahan dan perbaikan di sejumlah fasilitas. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim kepada media saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Muara Pelabuhan Karangsong, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bupati Indramayu mengatakan, gedung sekolah rakyat sudah ada dan siap digunakan untuk pendidikan di tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang. Meski sejumlah fasilitas di gedung Wisma Haji yang akan digunakan untuk sekolah rakyat masih dalam tahap pembenahan. Menurut Bupati Indramayu, gedung sekolah rakyat Wisma Haji di Jalan Olahraga kini tinggal menunggu persiapan launching di tanggal 14 Juli 2025 mendatang. Sekolah rakyat sudah oke. Gedungnya sudah ada, sudah bagus itu. Tinggal proses sambil menunggu menunggu persiapan launchingnya. Insya Allah 14 Juli itu kita lagi kerja. Dan itu juga punya lahan besar di sana itu kan yang memang launching. Yang di Indramayu bagian barat Kampung itu buat nanti dibangun. Bupati Indramayu memastikan sebelum tanggal 14 Juli 2025 mendatang, gedung sekolah rakyat di Wisma Haji, Kabupaten Indramayu sudah beres dan siap digunakan untuk kegiatan siswa di tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Jelang tahun ajaran baru 2025-2026, banyak warga Kabupaten Indramayu menggadaikan barang berharga untuk biaya sekolah putra dan putrinya.
Hampir 85% barang yang digadaikan berupa perhiasan emas karena masyarakat saat ini memahami investasi bagus adalah investasi emas. Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026, banyak orang tua siswa di sejumlah daerah di Jawa Barat menggadaikan perhiasan berharga ke Pegadaian. Kondisi seperti ini mulai tampak ramai. Warga menggadaikan barang berharganya seperti emas hingga barang logam lainnya di kantor Pegadaian cabang Indramayu, Jawa Barat. Warga mengaku untuk kebutuhan sekolah anaknya, mereka menggadaikan perhiasan seperti emas dan barang logam lainnya. Selain itu, untuk biaya sekolah anak mereka, warga juga membutuhkan biaya untuk modal usaha. Mau ini butuh uang buat sekolah. Ini setiap tahun kayak gini, Bu? Iya, orang suaminya jualan kelenengan ya. Apa, Bu, yang digadaikan? Apanya? Yang digadaikan barang apa? Barang cincin. Kepala Cabang Pegadaian Indramayu mengatakan, jelang tahun ajaran baru 2025-2026, gadai barang berharga seperti emas mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan hari biasanya. Kalau di kita itu 85% emas, perhiasan ya. Bisa berupa logam mulia atau apa yang dipakai gitu kan. Mereka masyarakat udah mengerti sekarang itu invest yang bagus kan emang emas. Yang keduanya baru keperluan pertanian BPKB. Biasanya itu yang kami ini kan setiap harinya. Ya alhamdulillah. Kepala Cabang menambahkan, warga yang menggadaikan barang berharga di Pegadaian akan terus meningkat hingga mendekati ajaran baru 2025-2026 mendatang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, isi liburan sekolah, warga Belanakan Subang menggelar festival layang-layang. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, sejumlah destinasi wisata di Sukabumi mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat. Seperti objek wisata yang ada di Kampung Cijambe Girang, Kecamatan Cisaat. Lokasi wisata ini menyuguhkan edukasi bagi anak-anak bahkan orang dewasa. Mengisi libur panjang, salah satu objek wisata di Kampung Cijambe Girang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi wisata edukasi favorit warga untuk dikunjungi. Pengunjung akan langsung disuguhkan dengan puluhan kambing perah yang berasal dari Swiss, yakni jenis kambing Sanen. Tak hanya itu, puluhan jenis kambing silangan juga ada di lokasi wisata ini, yakni kambing sapera atau kambing peranakan Sanen dan Etawa. Pengunjung bisa berinteraksi dengan kambing perah yang lucu dan menggemaskan. Pengunjung juga diberi kesempatan belajar langsung cara memerah susu kambing. Tak hanya kambing, pengunjung juga bisa melihat kelinci, ayam kate, dan budidaya ikan nila. Salah satu pengunjung asal Tangerang, Jaya Purnomo mengatakan, baru pertama kali datang dan tahu lokasi ini dari media sosial. Tempatnya lumayan layak untuk liburan keluarga, terutama anak, agar bisa mengenal lebih dekat dengan hewan. Dan juga diberi kesempatan untuk mencoba perah susu kambing yang jadi pengalaman pertama kali. Hari ini sih tadinya kita juga baru tahu ya tempatnya. Terus pas kesini worth it banget lah. Suasananya juga kebetulan lagi cerah. Terus tempatnya bagus banget sih buat keluarga juga ya. Jadi anak-anak juga bisa belajar memerah susu, terus
kasih makan kambing, kelinci juga tadi ada. Cukup luas juga tempatnya. Sementara itu, pemilik tempat wisata, Muhammad Mukhayyar mengungkapkan, awalnya tempat edukasi bagi pelajar dan mahasiswa ini di lahan pertanian dan peternakan. Namun, karena konsep di area terbuka menjadi ramai dan viral, sehingga banyak orang yang berkunjung. Untuk wisata, alhamdulillah kita hadirkan di sini karena memang konsepnya di sini peternakannya itu tidak pure peternakan, jadi kita siapkan tempat-tempat duduk dengan view yang bagus dan pola semi umbaran. Jadi kita itu mempunyai pola semi umbaran, jadi si kambing ini tidak hanya diam di kandang, sehingga orang bisa berinteraksi dengan hewan. Nah, ternyata secara tidak langsung konsep ini bisa menarik wisatawan. Alhamdulillah secara tidak langsung pula ini kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari pendapatan susu yang memang kita dapatkan tiap hari. Suasana yang asri dan sejuk serta dilengkapi fasilitas yang nyaman, cocok untuk menghabiskan waktu libur dengan keluarga di akhir pekan. Pengunjung hanya cukup membayar tiket masuk senilai Rp10.000 untuk bisa menikmati berbagai aktivitas edukatif. Pengunjung juga akan menikmati hasil olahan susu kambing dengan menukar tiket seperti olahan susu, es krim, dan yogurt susu kambing. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Mengisi libur panjang sekolah, warga di Blanakan Pantura Subang menggelar festival layang-layang atau sawangan. Selain menjadi ajang kreativitas dan ketangkasan, festival ini pun menjadi sarana hiburan dan keseruan tersendiri. Berikut liputannya. Jadi abang dari panitia lebih terdengar di sebelah sana, soalnya kalau yang di belakang mungkin tidak terdengar. Sejak pagi, warga Blanakan, Pantura Subang, Jawa Barat sudah ramai menanti keindahan berbagai jenis layangan hias. Puluhan peserta mempersiapkan berbagai jenis layang-layang untuk diterbangkan dalam festival layangan mengisi libur panjang Tahun Baru Islam dan akhir pekan ini. Aneka kreasi layangan mulai dari barongsai naga panjang, kapal nelayan, hingga jenis tradisional turut diterbangkan dalam festival layangan. Warga yang menonton pun sangat antusias menikmati keindahan berbagai layangan yang meliuk-liuk di udara. Festival layang-layang yang digelar Karang Taruna Desa Blanakan ini selain untuk melestarikan tradisi, juga untuk mengeratkan silaturahmi warga. Ya harapannya semoga untuk masyarakat Blanakan intinya bisa lebih bersatu, lebih mendekatkan lagi, terutama ya untuk sawangan intinya bukan untuk lombanya aja, untuk mendekatkan semua masyarakat supaya bisa bersatu gitu Bang. Ya, tujuan dan kegiatan ini adalah untuk melestarikan permainan anak-anak khususnya di daerah pesisir pantai utara Kabupaten Subang. Jadi kita sudah ketiga kalinya melaksanakan festival sawangan ini. Kriterianya yang pertama ada 3 kategori Pak. Yang pertama adalah kreasi, itu dinilai dari kebagusan. Terus kedua durasi terbang Pak. Dan ketiga adalah suara petengan. Festival layangan di wilayah Pantura Subang sudah diadakan untuk ketiga kalinya. Pantura Subang menjadi lokasi potensial untuk permainan layangan karena tiupan angin yang kencang dan stabil. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.